Perkenalkan, saya adalah calon guru pemuda dari SD Negeri Banjarjo, Kabupaten Magelang. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyajikan sebuah video tentang wawancara kasus satu dengan rekan kerja saya. Berikut ini adalah cuplikan video. Assalamualaikum Mbak Vina. Waalaikumsalam Pak. Maaf nih pengganggu waktunya Mbak Vina. Gini Mbak Vina, saya itu ada sedikit permasalahan yang saya perlu bantuan Mbak Vina itu untuk memberikan jalan keluar. Jadi Mbak Vina nanti dari sudut pandang Mbak Vina seperti apa solusinya. Kasusnya silakan ya Bu Vina ya. Ini kasusnya seperti ini. Nanti Bu Vina berikan jalan keluar seperti apa. Bu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya malam. Ruangan kelas Bu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati itu terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Bu Tati, dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Bu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan keluar untuk melihat asal suara tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang terlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap depan pintu kelas Bu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan tertutup di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang sedang punya? Dalam kondisi ini apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Baik, kalau berdasarkan masalah yang tadi, kalau menurut saya sebagai seorang guru ya Pak, saya kan itu diposisikan menjadi rekan kerjanya itu tadi ya. Sama-sama mengajar di kelas 5. Melihat hal seperti itu ya tentunya saya merasa iba terhadap murid yang sedang menangis tersebut. Kalau saya itu ya nanti akan menghampiri murid tersebut, kemudian bertanya kepada murid tersebut sedang terjadi apa, kenapa kok murid tersebut itu berlutut di bebatuan itu, mengapa menangis juga seperti itu. Nanti saya akan bertanya terlebih dahulu apa kesalahan yang dibuat murid tersebut. Apabila dia sedang dihukum itu kan tentu melakukan kesalahan seperti itu, apalagi kan Ibu Tati kan terkenal disiplin dan juga galak seperti itu. Nah, kalau sudah tahu asal usul mengapa murid tersebut dihukum di atas bebatuan tersebut, saya juga akan menenangkan terlebih dahulu agar tidak menangis. Tenang terlebih dahulu, kemudian nanti saya akan menghampiri Ibu Tati seperti itu. Tapi saya menghampiri Ibu Tati itu ketika beliau itu sudah selesai mengajar atau di sela-sela mengajar beliau seperti itu. Karena Bu Tati juga punya hak untuk menghukum anaknya sendiri, karena kan maksudnya muridnya sendiri, karena dia kan memimpin kelas itu juga punya hak seperti itu, mau bagaimana dia cara mengajar dan lain sebagainya kan punya hak seperti itu. Nah, sebagai seorang rekannya, temannya, saya hanya akan bertanya kepada Bu Tati, mengapa kok murid itu dihukum seperti itu, dan mengapa kok metode hukumannya seperti itu, cara menghukumnya itu seperti itu. Apalagi kan sekarang di zaman yang modern, untuk hukuman-hukuman seperti itu kan sudah tidak dipergunakan ya, kebanyakan di sekolah-sekolah seperti itu kan seperti hukuman zaman dulu gitu loh Pak. Nah, itu kan juga bukan hukuman yang membuat, bukan hukuman yang mendidik seperti itu. Nah, nanti saya akan bertanya mengapa murid itu dihukum, kemudian saya juga akan bertanya apakah tidak ada hukuman yang lebih mendidik untuk anak didiknya seperti itu. Hukuman yang membangun tingkat kedisiplinannya lagi gitu loh. Jangan malah hukuman yang, kalau hukuman seperti itu kan lebih ke membuat jera anak dan malah akan menimbulkan rasa takut anak seperti itu. Nanti malah anak itu akan lebih ke
ke trauma gitu loh, nanti malah nggak mau masuk sekolah seperti itu. Nanti kan apalagi nanti tadi di situasi tersebut kan anak-anak yang di dalam kelas itu mencuri pandangan keluar melihat anak yang menangis seperti itu. Nah itu kan otomatis juga kelas-kelas yang yang bukan kelas Butati itu kan anak-anak juga akan perhatiannya tertuju kepada anak yang menangis itu. Nah itu otomatis juga akan mengganggu kelas saya maupun kelas-kelas yang lain. Jadi saya juga punya hak untuk menegur ibu tati seperti itu. Ya lebih ke menasihati lah untuk memberikan hukuman itu yang mendidik, jangan hukuman yang seperti itu karena ini juga akan mengganggu kelas lain. Terima kasih atas solusinya. Mungkin ini akan menjadi bagian dari catatan saya bagaimana saya memberikan solusi yang jalan keluar terhadap permasalahan di kasus saya. Terima kasih ya, Devina atas waktunya ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Mohon maaf.